Pemirsa, metode Amsilati makin populer. Puluhan santri Yayasan Humairoh Pekalongan diwisuda. Metode Amsilati yang dikembangkan oleh Kiai Haji Taufikul Hakim dinilai lebih mudah dan cepat. Metode cepat membaca kitab kuning Amsilati terus menunjukkan geliatnya di berbagai daerah, tak terkecuali di kota Pekalongan. Sebagai salah satu metode pembelajaran modern yang tetap berakar kuat pada tradisi pesantren, Amsilati kini semakin diminati oleh masyarakat. Hal ini nampak jelas dalam kegiatan wisuda Fasohati keempat, Amsilati ke-1, dan Forum Bimbingan Amsilati ataupun FBA Center keempat yang diselenggarakan oleh Yayasan Humairoh Medono pada Ahad 1 Juni 2025 kemarin di halaman TPQ Humairoh Kota Pekalongan. Sebanyak 23 santri dari berbagai program pembelajaran Amsilati dinyatakan lulus dan mampu membaca kitab kuning, di mana sebuah kemampuan yang selama ini dianggap sulit dan hanya bisa dikuasai dalam waktu lama. Namun, dengan metode Amsilati yang dikembangkan oleh Kiai Haji Taufikul Hakim, pengasuh pondok pesantren Darul Falah Amsilati Jepara, para santri kini dapat memahami struktur nahwu, sorof, hingga menganalisis teks kitab gundul dengan lebih mudah dan cepat. Koordinator Amsilati Jawa Tengah 3, Ustadz Imam Muhajir menyatakan bahwa metode ini telah kian menjadi solusi atas kebutuhan umat terhadap pembelajaran kitab kuning yang cepat dan terstruktur. Berarti di PP Humairoh dan FBA Center ada berapa santri Amsilati yang diwisuda, Ustaz? Ini total ada 34 santri, baik dari Ponpes Amsilati Humairoh dan FBA Center. Dan ini juga perdana dari FBA Stono. Jadi dari Koordinator Amsilati Jateng 3 kita memprogramkan Forum Bimbingan Amsilati sebagai majelis taklim Amsilati. Alhamdulillah ini sudah berjalan dan mereka nantinya yang wisuda itu sebagai kader guru Amsilati, terutamanya di wilayah Jateng 3. Mereka menempuh pendidikan berapa lama itu, Ustaz? Mereka kompetisi, mereka masing-masing, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang 1 bulan, 2 bulan, tergantung kemampuan anak masing-masing. Dan ini kita targetkan untuk tahun berikutnya di setiap daerah akan kita semarakkan Forum Bimbingan Amsilati sehingga supaya mencapai 1 desa, 1 FBA untuk mencapai target dari Romo Yai Kiai Haji Taufikul Hakim mencetak generasi Amsilati 1 miliar. Harapannya, Ustaz, mungkin, Ustaz? Mudah-mudahan kita setiap tahun ada progres dari lembaga pengguna semakin banyak dan mudah-mudahan Amsilati bisa menjadi solusi lembaga-lembaga yang ingin belajar kitab kuning secara cepat, kemudian tidak menghilangkan tradisi ulama salaf. Sementara itu, Ustadz Ahmad Syukron, Ketua Yayasan Humairoh Medono, menyampaikan rasa syukur dan bangganya terhadap para santri. Menurutnya, keberhasilan mereka adalah hasil kerja keras, kesungguhan belajar, serta dukungan para orang tua. Untuk hari ini kegiatannya apa aja, Ustaz? Ya, alhamdulillah ini di Yayasan Humairoh yang di dalamnya ada beberapa lembaga pendidikan. Jadi hari ini mewisuda santri-santri mulai dari santri Fasohati, kemudian santri Amsilati, juga santri Forum Bimbingan Amsilati, dan santri Pondok Pesantren Amsilati. Jadi dari beberapa bidang itu alhamdulillah sudah kami laksanakan wisuda berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, dan tadi pagi juga sekaligus kami laksanakan kirab wisuda. Apresiasi juga datang dari Ketua Batko LPQ Kota Pekalongan, Kiai Fahikuddin Ufar, yang hadir menyampaikan dukungan penuh terhadap kemajuan Yayasan Humairoh. Kali ini, Pak, seperti apa, Pak? Alhamdulillah sukses sekali untuk PPG Humairoh Medono. Ini sekaligus kan tahunnya almarhumah Pak Kiai Junedi sebagai perintis PPG Rangkaian acara semakin semarak dengan berbagai penampilan dari santri, seperti demonstrasi membaca kitab kuning oleh santri wisudawan Amsilati, tahfidz Al-Quran terbuka, dan pembacaan kitab kuning. Momen paling mengharukan terjadi pada saat para wisudawan melakukan sungkeman kepada orang tua.
Dengan semangat belajar Quran seumur hidup, Yayasan Humairoh terus memperluas jangkauan dakwah dan pendidikannya. Yayasan ini berkomitmen mencetak generasi Quran yang tidak hanya fasih membaca Al-Quran, tetapi juga mampu menguasai kitab kuning. Robani, Batik TV melaporkan.